pembaharuan terbaru di Facebook. Nah, ternyata Meta diam-diam ubah sistem loh teman-teman. Sekarang postingan video panjang, video pendek, atau bahkan live streaming akan masuk ke sistem video reel. Nah, tapi tenang ya, buat teman-teman yang posting VOD atau posting video panjang, postingan teman-teman akan tetap tayang utuh, artinya tidak akan terpotong-potong. Nah, kabar baiknya juga, semoga aja dengan sistem menyatukan video seperti ini, postingan kita akan lebih mudah dijangkau orang. Semangat terus postingnya, jangan lupa share video ini biar orang lain tahu akan informasi ini. Stop mikirin bagaimana caranya untuk FYP, tapi yuk belajar bagaimana untuk membangun personal branding. Membangun personal branding itu sangat-sangat lebih penting ya teman-teman untuk jangka panjang atau supaya kita bisa dikenal dan sukses menjadi konten kreator. Kalau misalnya kita fokus untuk FYP aja, FYP itu hanya sementara. Ketika misal ada konten kita yang FYP, tapi kita nggak dikenal, hanya itu aja tuh yang FYP. Tapi ketika misal kita membangun personal branding, terus ada konten kita yang FYP, nanti konten-konten yang lainnya atau konten-konten kita selanjutnya juga insya Allah bakalan FYP. Semangat terus ya untuk berkarya. Semoga kita sukses selalu. Jangan lupa untuk pastian juga. Bye-bye. Jadi teman-teman, sejatinya teman-teman itu harus lebih memperhatikan maksud dari isi beranda kamu dan juga isi dari profil kamu. Nah, isi dari beranda kamu adalah konten-konten yang biasanya random yang disajikan oleh platform untuk kita. Agar supaya apa? Agar supaya platform ini tuh tahu minat konten kita itu tuh seperti apa. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana supaya platform ini tahu bahwa kita itu tuh menyukai konten yang seperti apa? Ya tentunya platform ini bakalan mengetahui dari reaksi kita sendiri ya teman-teman. Contoh, platform ini ngasih 3 jenis konten yang berbeda di beranda teman-teman. Ada konten jenis hiburan, konten jenis masakan, atau juga konten jenis edukasi yang bisa menghasilkan cuan seperti ini. Nah, ternyata kalau misalnya teman-teman lebih menyukai konten edukasi yang bisa menghasilkan cuan dari sosial media, teman-teman reaksinya bakalan nonton video itu sampai habis kan? Atau kalau misalnya serasa video itu bermanfaat, teman-teman bakalan save atau bakalan share juga videonya, atau juga teman-teman bakalan komen untuk bisa bertanya kepada konten kreatornya kan. Nah, dari sinilah platform ini mengetahui bahwa kita itu tuh lebih suka konten edukasi ketimbang konten hiburan dan juga masakan. Nah, dari situ juga platform ini bakalan sering lebih banyak memunculkan konten-konten edukasi ketimbang konten masakan dan hiburan. Agar apa? Agar supaya teman-teman lebih betah untuk scroll sosial media di platform ini. Nah, terus yang banyak dipertanyakan, sedangkan konten yang dua tadi, konten hiburan dan konten masakan, kalau misalnya kita skip itu nggak apa-apa emang? Ya nggak apa-apa ya teman-teman, bahkan teman-teman juga bisa klik tidak tertarik agar supaya si video-video tersebut tidak lagi muncul di beranda kita. Nah, jadi teman-teman gak usah takut lagi ya, akunnya nggak bakalan kebaca aktif oleh algoritma hanya karena teman-teman skip video yang enggak teman-teman. Konten kreator yang jago akan kalah dengan konten kreator yang konsisten. Percuma kalian jago konten, tapi kalau misalnya kalian gak konsisten, kalian bakalan ketinggalan dengan mereka yang hanya biasa-biasa aja bikin konten tapi bisa konsisten. Jadi buat teman-teman pemula, kalian gak perlu jago konten. Yang kalian perlukan adalah konsisten bikin konten. Kalau misalnya kalian bisa konsisten bikin konten, lambat laun kalian selalu belajar dan kalian selalu evaluasi konten, endingnya video-video kalian juga bakalan bagus dan kamu bakalan ada di titik jago konten. Nah, semangat terus kontennya ya, dan jangan lupa bestian dengan akun aku untuk tahu informasi seputar perkontenan lainnya. Stop mikirin bagaimana caranya untuk FYP, tapi yuk belajar bagaimana untuk membangun personal branding. Membangun personal branding itu sangat-sangat lebih penting ya teman-teman untuk jangka panjang atau supaya kita bisa dikenal dan sukses menjadi konten kreator. Kalau misalnya kita fokus untuk FYP aja, FYP itu hanya sementara. Ketika misal ada konten kita yang FYP, tapi kita nggak dikenal, hanya itu aja tuh yang FYP. Tapi ketika misal kita membangun personal branding, terus ada konten kita yang FYP, nanti konten-konten yang lainnya atau konten-konten kita selanjutnya juga insya Allah bakalan FYP. Semangat terus ya untuk berkarya. Semoga kita sukses selalu. Jangan lupa untuk pastian juga. Bye-bye.
Stop mikirin bagaimana caranya untuk FYP, tapi yuk belajar bagaimana untuk membangun personal branding. Membangun personal branding itu sangat-sangat lebih penting ya teman-teman untuk jangka panjang atau supaya kita bisa dikenal dan sukses menjadi content creator. Kalau misalnya kita fokus untuk FYP aja, FYP itu hanya sementara. Ketika misal ada konten kita yang FYP, tapi kita nggak dikenal, hanya itu aja tuh yang FYP. Tapi ketika misal kita membangun personal branding, terus ada konten kita yang FYP, nanti konten-konten yang lainnya atau konten-konten kita selanjutnya juga insya Allah bakalan FYP. Semangat terus ya untuk berkarya. Semoga kita sukses selalu. Jangan lupa untuk pastian juga. Bye-bye.